Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membawa komitmen investasi sebesar 18,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 294 triliun rupiah dari hasil lawatannya ke 5 negara. Nah, santap siang kali ini akan mengajak Anda berbincang soal oleh-oleh kunjungan Presiden Prabowo ke 5 negara di Barelo Resto, Surabaya, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke sejumlah negara dan beberapa kerjasama terjalin. Di antaranya adalah mendapatkan investasi dari Tiongkok senilai 10 US dollar yang rencananya akan digunakan untuk program makan bergizi gratis. Saya akan membahasnya bersama warga Jawa Timur sambil santap siang di Barelo Resto. Barelo Resto berada di lobi Hotel Swiss Bell-In Airport Surabaya, Jawa Timur. Dengan desain modern vintage, setiap sudut hotel dihiasi dengan ornamen klasik dan interior kekinian. Resto ini menyediakan beragam paket yang bisa dipilih. Ada paket bisnis lunch, dinner, hingga wedding package. Area indoor dan outdoor yang estetik bisa dipilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau rekan kerja. Menariknya, di sini juga menyajikan makanan western yang dikolaborasikan dengan traditional food. Di antaranya ada stik rawon dan kebab kupang. Selain itu, ada juga minuman seasonal yang tersedia, mulai tropical snowflakes, peachy snowfall, caramel choco dream, hingga es degan. Pemirsa, kali ini sudah bersama saya ada Bu Galuh dari masyarakat Jawa Timur, kemudian ada Mas Baswara, perwakilan dari akademisi, dan juga ada Mas Badrus, perwakilan juga dari masyarakat. Kita akan membahas terkait apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari lawatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun sebelum itu, pemirsa, kita saksikan informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan kerja ke 5 negara telah menghasilkan komitmen investasi di Indonesia mencapai total 18,5 miliar dolar atau setara 294 triliun rupiah. Angka ini dinilai Prabowo melebihi target. Kepala negara merinci besaran komitmen investasi di tanah air itu berupa komitmen investasi British Petroleum dan beberapa perusahaan lainnya senilai 8,5 miliar dolar Amerika dan 10 miliar dolar dari hasil kunjungan ke Tiongkok. Pimpinan dari BP total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah. Ya, sangat produktif. Presiden menyebut saat ini kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat. Komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih dan efisien menjadi salah satu daya tarik utama investor ke Indonesia. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus. Menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya. Jadi tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai itikat kita. Presiden Prabowo mengawali lawatan menuju Tiongkok pada 8 November 2024. Kemudian dilanjutkan mengunjungi Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.
Setelah dari Inggris, Prabowo akan melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab 23 November 2024. Presiden dijadwalkan kembali ke tanah air pada 24 November 2024. Tim Liputan Metro TV. Langsung sambil disantap menu-menu yang sudah ada di depan kita, mungkin kita ke Mas Baswara dulu ya. Mas Bara, ini lawatan Presiden Prabowo sudah berjalan begitu, dan memang hasil yang dibawa pulang dari beberapa kunjungan negara ini luar biasa. Pendapat dari Mas Baswara seperti apa? Ya, terima kasih, Mbak. Kalau kami sebagai seorang akademisi melihat bahwa lawatan Prabowo ini adalah bentuk dari sebuah pendistribusian kepercayaan ya, kalau di dalam teori marketing politik. Kita melihat bahwa Prabowo ini sedang mendistribusikan kepercayaan kepada para kolega di luar negeri. Selain agenda yang sudah ada ya, seperti KTT G20, kemudian Pak Prabowo harus ke Cina, ke Amerika, dan beberapa negara. Ini adalah bentuk mendistribusikan bahwa negara Indonesia ini yang ada di saya, dan ini adalah bentuk bahwa ketika saya menjadi leadernya Indonesia, saya bisa membawa perubahan untuk Indonesia dan juga berdampak kepada negara-negara yang akan bekerja sama ini, baik itu secara material maupun immaterial. Kalau material bisa jadi investasi ya, tapi immaterial ini yang sifatnya adalah sistem yang sedang dikelola oleh beliau. Nah, Pak Prabowo ini mencoba untuk tidak gagal mengelola negara ini 5 tahun ke depan. Begitu. Oke, berarti memang ada misi komunikasi yang mau dibawa begitu ya, Mas Baswara. Kalau Bu Galuh melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, karena kalau kita mengingat ini masih belum 1 bulan ya kemarin ya, setelah dilantik, kemudian tanggal 8 sudah mulai perjalanan lawatan dilakukan. Bu Galuh melihat ini seperti apa? Kalau kami ya dari sisi masyarakat ya, pastinya cukup baik ya, cukup baik untuk beliau nih kunjungan ke beberapa negara, karena kan pastinya juga akan berdampak baik juga bagi kita untuk warga bagi Indonesia ya nantinya, ataupun di kemudian hari, seperti itu sih Mbak. Jadi tujuannya memang baik sih beliau untuk ke beberapa negara ini, apalagi kan beberapa negara ini kan negara yang luar biasa, sangat-sangat ini ya, punya power begitu ya. Power, iya betul. Bu Galuh, tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau oleh-oleh yang dibawa oleh Prabowo ada senilai 249 triliun. 49 triliun. Nah, Ibu melihat itu seperti apa? Itu sangat baik sih, sangat baik buat kita, karena kan pastinya kan ekonomi ini pastinya akan berdampak sangat baik kan Mbak. Itu sih. Oke. Jadi memang ini Ibu melihatnya perjalanan yang dilakukan berdampak baik. Dan ini awal yang baik yang dilakukan oleh Prabowo. Mas Badrus. Mas Badrus, kalau kita melihat sebenarnya sudah ada 5 negara yang nanti kemarin dikunjungi oleh Prabowo. Dan ini tidak hanya perjalanan ekonomi yang tadi disinggung oleh Bu Galuh, tapi juga ada misi geopolitik. Nah, melihat ini seperti apa Mas Badrus? Saya melihat dari perjalanan Pak Prabowo ini, saya mewakili sebagai masyarakat ya. Perjalanan Pak Prabowo tidak hanya sebatas terkait komunikasi politik atau yang lainnya, tapi ini lebih pada penguatan ekonomi di tingkat bawah. Seperti mungkin bagaimana UMKM ini bisa naik kelas dengan mungkin menaikkan nilai kredit atau permodalan kepada UMKM, terus bagaimana masyarakat kayak nelayan itu bisa terangkat perekonomiannya dengan menaikkan harga ikan sesuai standar pasar baik nasional maupun internasional. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan juga sudah mulai dilakukan, diantaranya seperti makan gratis, dan mungkin ada program terkait ketahanan pangan, yang salah satunya yang selama ini saya dengar terkait swasembada pangan, di mana swasembada pangan ini tidak hanya menyangkut terkait pertanian, tapi juga terkait perikanan dan peternakan juga. Lebih dari itu, Mas, kira-kira jangka panjang seperti apa yang akan dilakukan oleh Prabowo dari perjalanan lawatan di beberapa negara ini, Mas? Secara jangka panjang, tentunya titik poin dari lawatan Prabowo ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrim di desa atau di tingkat bawah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya kan,
bahwa kenaikan ekonomi, nilai ekonomi di negara kita ini kan tergantung dari kekuatan UMKM yang ada di bawah, termasuk di situ berangkat dari mungkin pengembangan SDM melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang ada di tingkat bawah, seperti itu. Harapannya begitu ya Mas ya, jadi nilai investasi yang fantastis yang tadi disinggung oleh Bu Galuh ada lebih dari 200 triliun. Ini salah bisa, satunya ada di desa atau ada di masyarakat tingkat bawah. Bisa seperti itu. dirasakan sampai masyarakat tingkat bawah. Mas Baswara, sebenarnya kalau kita melihat memang perjalanan ini berdampak baik begitu ya Bu Galuh, Mas Badrus, dan diharapkan bisa dirasakan sampai paling bawah, masyarakat paling bawah. Tapi kira-kira Mas Baswara melihat apa ada dampak negatif begitu melihat perjalanan yang dilakukan oleh Prabowo? Presiden Prabowo ini kan bukan hanya belajar dari 10 tahun terakhir, tapi beliau sudah pernah mencalonkan dari beberapa tahun terakhir ya ketika ingin menjadi presiden. Nah, ini adalah proses belajar beliau menjadi seorang begawan pemberdayaan masyarakat ya, betul kan? Ketika Prabowo tidak pernah membuat sebuah pencitraan politik ya, tetapi kita terlihat ya lawatan ini setelah dilantik dia action, langsung berangkat ke luar negeri. Ini adalah salah satu contoh bahwa beliau ingin segera cepat ada perubahan di Indonesia. Kalau pencitraan politik kan selalu ditata, tetapi ini tidak, action. Apa yang harus saya diperbuat Prabowo ini sangat cepat, lebih cepat dibanding perkiraan seorang analitik politik ya. Biasanya mau progresnya apa enggak, Pak Prabowo ini langsung action. Kita berangkat sekarang untuk mengentaskan dan menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Sebenarnya kalau Bu Galuh melihat perubahan seperti apa yang mau dibawa oleh Presiden Prabowo kali ini? Oke, kalau untuk perkembangan pasti kita maunya perkembangan yang baik ya. Baik pun itu dari segi diplomatik sama negara-negara yang sudah dikunjungin, dari perekonomian juga itu pasti itu. Jadi sisi ekonomi pasti kita inginnya bertambah lebih baik lagi. Seperti itu sih Pak. Gitu. Oke, jadi memang harapannya perjalanan ini perubahan yang lebih baik. Lebih baik, ya. betul, pastinya. Terima kasih Mas Badrus, Mas Baswara, Bu Galuh, terima kasih. Harapan masyarakat ini tersampaikan, semoga bisa didengar oleh Pak Prabowo sebagai presiden baru dengan membawa harapan baru, tidak hanya perjalanan ekonomi, tidak hanya perjalanan misi, membawa nama Indonesia untuk kerjasama bilateral maupun perjalanan yang lainnya begitu. Harapannya ini bisa dirasakan dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kemudian menyentuh ke masyarakat paling rendah, kesehatan dan lain sebagainya. Dari Surabaya, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.